Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Saya Muhammad Dafar Raihan dari Stambuk 2022 dengan NIM 2209060095. Jadi yang saya dapat itu adalah tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan tempat perkuburan umum di Kota Ambon. Jadi saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan tempat perkuburan di Kota Ambon ini melalui video self recording saya. Oke. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum di Kota Ambon ini memiliki beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain yang pertama itu ada krisis lahan pemakaman. Ya, di Kota Ambon ini sangat miris lah, sangat krisis tentang lahan pemakaman. Di situ masih sedikit lah lahan pemakaman, di mana lahan yang tersedia itu tidak seimbang dengan jumlah rata-rata orang yang meninggal setiap harinya. Jadi di sana itu nggak merata gitu Pak, lahan pemakamannya. Nah, hal ini telah menyebabkan pemerintah mengembangkan sistem tumpang tindih makam yang tidak ideal dan memerlukan solusi yang lebih permanen. Jadi tumpang tindih makam ini seperti di satu kuburan itu ada 2 orang meninggal gitu. Jadi ya tidak layak sebenarnya untuk bagi masyarakat seperti itu. Apalagi bagi keluarganya pasti merasa kasihan dengan kondisi seperti itu. Baru yang kedua ada sengketa hak enggendom. Tanah yang disediakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum di Hunut, di Kecamatan Teluk Ambon, masih memiliki sengketa hak enggendom. Oleh karena itu perlu dilakukan mediasi atau gugatan ke pengadilan agar urutan tanah cepat selesai dan tidak merugikan masyarakat. Banyak masyarakat yang rugi karena lahan pemakaman. Baru yang ketiga ada peraturan yang kurang. Jelas kurang karena pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Ambon tuh tidak begitu teratur dalam peraturan daerah tentang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Oleh karena itu pemerintah Kota Ambon harus segera membuat perda khusus mengenai pengelolaan tempat pemakaman dan tata cara penguburan jenazah. Lalu yang keempat itu ada keterbatasan lahan. Lahan pemakaman di Kota Ambon akan habis. Sementara rencana perluasan area pemakaman selalu terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Banyak sekali masalah tentang pembebasan lahan. Hal ini memerlukan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan lahan dan pemakaman. Lalu ada perda khusus juga. Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku telah mengimbau pemerintah Kota Ambon untuk segera membuat perda khusus mengenai pengelolaan tempat pemakaman dan tata cara penguburan jenazah. Hal ini dianggap penting untuk mengatur pengelolaan lahan pemakaman efektif dan transparan. Lalu pengadaan tanah untuk pembangunan tempat perkuburan umum ini di Kota Ambon telah dilakukan dengan mengacu pada keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993. Namun pelaksanaan pengadaan tanah di beberapa daerah termasuk di Kota Ambon masih perlu diperhatikan dan diperbaiki lagi. Jadi masih minim lah pemerintah dalam memecahkan masalah tentang lahan perkuburan. Baru ada keterbatasan sumber daya pengelolaan tempat pemakaman umum. Baru ada keterbatasan sumber daya. Pengelolaan tempat pemakaman umum memerlukan sumber daya yang cukup seperti infrastruktur, fasilitas, dan tenaga kerja. Keterbatasan inilah yang dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum yang efektif. Baru ada keterbatasan fisik. Hunut yang sebelumnya disediakan sebagai tempat pemakaman dapat dikembangkan menjadi Hunut Memorial Garden, sebuah taman pemakaman unik dan terpadu yang sesuai dengan konsep baru. Namun keterbatasan fisik lahan tersebut
seperti berbukit dan dikelilingi ngarai dan lembah memerlukan perencanaan yang lebih detail dan efektif. Dengan demikian, tantangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum di Kota Ambon ini meliputi krisis lahan pemakaman, sengketa hak enggendom, peraturan yang kurang jelas, keterbatasan lahan, keterbatasan sumber daya, lahan, dan keterbatasan fisik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon harus segera mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kata-kata yang salah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.